Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Hari ini ada berita baru nih guys, dari Manchester United menang tipis 1-0 atas Omonia setelah melepaskan 34 tembakan. Sementara itu dari bursa pelatih ada Thomas Tuchel nih yang rencananya akan melatih timnas Inggris setelah Piala Dunia nanti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk berita pertama, ada Pep Guardiola sebut Manchester City kesulitan karena Real Madrid. Masih di Inggris guys, ada Mikel Arteta nih yang gak terima dengan ejekan Aubameyang. Pep Guardiola mendapat pertanyaan oleh wartawan Viaplay. Wartawan itu bertanya mengapa Manchester City selalu kesulitan untuk menjuarai Liga Champions. Pelatih asal Spanyol ini dengan simpel menjawab kalau Real Madrid jadi penghalang timnya untuk juara. Guardiola menilai El Real selalu perkasa dan sulit untuk ditaklukkan. Terbukti dalam satu dekade terakhir Los Blancos mampu memenangkan 5 trofi sekaligus. Apalagi di musim lalu The Citizen mampu dikalahkan dengan agregat 6-5. Pada musim panas lalu Real Madrid cuma mengeluarkan senilai 80 juta euro. Dana tersebut digunakan untuk memboyong Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Dalam beberapa musim terakhir Los Blancos memang irit untuk belanja pemain. Kabarnya anak asuh Carlo Ancelotti ini punya modal sekitar 425 juta euro untuk belanja pemain. Sejauh ini El Real dirumorkan ingin menebus klausul Erling Haaland di tahun 2024. Kabarnya klausul rilis tersebut mencapai 200 juta euro yang berlaku untuk klub di luar Premier League. Barcelona dikabarkan berminat untuk memboyong gelandang Leicester City yakni Youri Tielemans. Tielemans didatangkan sebagai antisipasi dari kepergian Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda ini jarang mendapat tempat utama di skuad asuhan Xavi Hernandez, tapi bahkan sering menaruh de Jong sebagai penghangat bangku cadangan. Manchester United sendiri masih belum menyerah memboyong sang pemain ke Old Trafford. Kabar ini dibenarkan oleh sang pelatih yakni Erik ten Hag. Pierre-Emerick Aubameyang meledek Mikel Arteta yang gak bisa mengatasi pemain bintang. Hal ini terjadi dalam video lama yang beredar saat Aubameyang baru saja pindah ke Barcelona. Selain itu pelatih Spanyol ini juga lebih berani mengandalkan pemain muda ketimbang senior. Menurut Aubameyang, para pemain muda dinilai lebih menuruti perintah sang pelatih. Mengetahui video tersebut, Arteta pun memberikan komentarnya. Dia baru sadar dengan kemunculan video tersebut dan gak mau ambil pusing dengan komentar Aubameyang. Arsene Wenger mengkritik Liverpool karena melepas Sadio Mane. Bertolak ke Paris guys, ada Thierry Henry nih yang geram dengan sikap egois Kylian Mbappe. Arsene Wenger angkat bicara terkait performa buruk Liverpool di Premier League musim ini. Dia menyebut kalau hasil buruk ini disebabkan karena sejumlah keputusan blunder. Salah satunya dengan melepas Sadio Mane ke Bayern Munchen. Wenger bilang kalau Mane merupakan salah satu pemain kunci untuk mendobrak lini pertahanan lawan. Selain itu, mantan pelatih Arsenal ini juga mengkritik terkait keputusan Jurgen Klopp yang mendatangkan Darwin Núñez. Dia menilai kalau Núñez punya performa buruk di skuad The Reds. Real Madrid jadi satu-satunya klub La Liga yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Hal ini terjadi karena 3 wakil mereka tampil terseok-seok dan terancam bakal tersingkir. Pertama ada Atletico Madrid yang kini menghuni peringkat 3 dengan baru mengemas 4 poin. Berikutnya ada Barcelona yang terancam bakal terdepak ke Europa League. Terakhir Sevilla juga tampil gak konsisten dengan belum meraih satupun kemenangan. El Real sendiri memang dikenal sebagai klub yang punya DNA Liga Champions. Kylian Mbappe sering dikritik karena sikap egoisnya dan selalu ingin menang sendiri. Salah satunya ada Thierry Henry yang meminta Mbappe untuk mengubah sikapnya tersebut. Henry merasa geram dengan sikap besar kepala yang dimiliki oleh Mbappe. Ex-Arsenal ini meminta winger Perancis itu untuk lebih mengutamakan tim ketimbang egonya. Henry pun menyamakan sikap Mbappe ini dengan posisinya semasa di Barcelona. Saat itu dirinya merasa berat hati dengan perpindahan posisi yang diputuskan oleh sang pelatih. Chelsea memperkenalkan jersey ketiga mereka untuk musim 2022-2023. Jersey ketiga The Blues kali ini sangat berbeda dengan musim sebelumnya yang menggunakan warna hijau corak sebagai dasar. Mereka tampil berani dengan warna emas wijen sebagai dasar. Selain itu terlihat perbedaan pada bagian lengan yang terdapat list warna hitam dan orange. Menariknya perilisan jersey ketiga ini dilakukan terlebih dahulu di game FIFA 23 daripada dia menggunakan pemain-pemain Chelsea di dunia nyata. Antonio Rudiger harus mengalami cedera wajah seusai dirinya benturan dengan Anatoly Trubin, kiper Shakhtar Donetsk pada laga keempat Liga Champions. Sayangnya cedera tersebut memaksa Rudiger untuk menerima setidaknya 12 jahitan pada bagian dahinya.
Itu pun pemain asal Jerman itu masih belum bisa sepenuhnya membuka mata kanannya. Akan tetapi Rudiger bilang masih mau tampil pada El Clasico perdananya melawan Barcelona. Sementara Barcelona akan melakukan pertandingan perdana El Clasico menjamu Real Madrid pada hari Minggu tanggal 16 lusa. PSG dilaporkan menyewa pihak ketiga untuk melakukan perundungan kepada Kylian Mbappe. Bahkan klub berjuluk Les Parisiens itu dituduh sudah memulai hal tersebut sejak 3 tahun yang lalu. Mengetahui tuduhan tersebut, PSG segera membantahnya. Klub menegaskan kalau mereka hanya bekerja sama dengan media untuk menunjukkan pencapaian klub. Selain itu, Les Parisiens juga menegaskan gak pernah mengontrak agensi untuk menyakiti orang maupun intuisi manapun. Cody Gakpo menjadi pemain yang sumbang gol terbanyak di Liga Top Eropa musim ini. Ke pertandingan Liga Eropa, dan Manchester United nih yang berhasil menang atas Omonia dengan skor 1-0. Bintang PSV Eindhoven Cody Gakpo mengawali musim ini dengan performa apik. Penyerang asal Belanda itu sudah berkontribusi banyak untuk tim. Terbukti dalam 17 pertandingan di musim ini, Gakpo sudah menorehkan 13 gol dan 11 assist. Dengan catatan ini, bintang 23 tahun ini menjadi pemain dengan kontribusi terbanyak untuk tim di top 7 Liga Top Eropa musim ini. Catatan Gakpo bahkan sudah melampaui penyerang Manchester City yakni Erling Haaland atau bintang PSG yakni Kylian Mbappe. Manchester United berhasil menang tipis pada laga keempat Liga Eropa. Bertanding di Old Trafford, skuad Setan Merah mampu menang atas Omonia dengan skor 1-0. Sampai dengan menit ke-90, Manchester United yang mendominasi permainan dengan melepas 34 tembakan belum juga mencetak gol. Tapi The Red Devil nggak mampu membuat satupun gol ke dalam gawang kiper yang dijaga oleh Francis Uzoho. Berdasarkan Squawka, catatan tembakan ini juga menjadi yang terbanyak di Liga Eropa sepanjang musim. Barulah di menit ke-93 pertandingan skuad McTominay berhasil mencetak 1 gol kemenangan. Hasil ini membuat skuad Setan Merah masih tertahan di posisi kedua grup E dengan torehan 9 poin. Arsenal berhasil mengalahkan Bodo Glimt dengan skor 1-0. Sementara itu ada AS Roma yang ditahan imbang Real Betis dengan skor 1-1. Arsenal berhasil menang pada pertandingan keempat fase grup A Liga Eropa. Bertandang di Asmira Stadion, The Gunners mampu menang tipis atas Bodo Glimt dengan skor 1-0. Arsenal yang mendominasi permainan di babak pertama mampu unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Buyako Saka di menit ke-24 pertandingan. Sayangnya hingga babak kedua berakhir, Bodo Glimt yang memang kalah statistik gak mampu satupun melayangkan gol mereka. Kemenangan ini membuat The Gunners memuncaki klasemen grup A dengan mengemas 9 poin. West Ham mampu menang pada laga keempat grup B Liga Eropa. Bermain di Stadion Olimpiade London, The Hammers menang tipis atas Anderlecht dengan skor 2-1. West Ham berhasil mendominasi babak pertama lewat 2 gol yang dicetak oleh Said Ben Rahma di menit ke-14 serta 1 gol Jarrod Bowen di menit ke-30. Anderlecht yang kalah statistik hanya mampu melepaskan 1 gol di babak kedua lewat Sebastiano Esposito di menit ke-89. Kemenangan ini membuat West Ham memuncaki klasemen grup B dengan mengumpulkan 12 poin. AS Roma hanya mampu bermain imbang pada laga keempat grup C Liga Eropa. Bertandang ke kandang lawan, Andrea Belotti dan kawan-kawan ditahan imbang atas Real Betis dengan skor 1-1. Sebenarnya skuad asuhan Jose Mourinho mampu mendominasi permainan, tapi sayangnya di babak pertama Real Betis mampu unggul lebih dulu lewat 1 gol yang dicetak oleh Sergio Canales. Di babak kedua, klub asuhan Jose Mourinho mampu menyamai keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Andrea Belotti pada menit ke-53. Setelah itu belum ada tambahan gol sampai pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Real Betis masih di puncak klasemen, sementara AS Roma bertengger di posisi ketiga dengan mengumpulkan torehan 4 poin. Next, Thomas Tuchel kabarnya tertarik untuk menjadi manajer timnas Inggris. Ke Indonesia ada PSSI yang targetkan Liga 1 yang akan kembali bergulir tanggal 25 November nantinya. Thomas Tuchel masih menganggur setelah dipecat secara mengejutkan oleh pemilik baru Chelsea yakni Todd Boehly. Setelah bebas tugas, manajer asal Jerman itu sempat dikaitkan dengan Juventus. Tuchel bahkan sempat menolak tawaran klub asal Bundesliga yakni Bayer Leverkusen. Berita dari The Telegraph menyebut Tuchel kabarnya menjadi kandidat pengganti pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate. Menariknya, Tuchel juga tertarik menukangi tim berjuluk Three Lions ini setelah Piala Dunia 2022 Qatar selesai. Alasannya Tuchel tengah menunggu kesempatan tepat untuk kembali melatih lagi. Sinteyong membuat pernyataan mengejutkan melalui Instagram pribadinya. Kesimpulannya, Taeyong menyampaikan akan mundur jika Iwan Bule mengundurkan diri.
Menanggapi hal tersebut, PSSI melalui Sekretaris Jenderal PSSI yakni Yunus Nusi menegaskan kalau nggak ada instruksi PSSI agar pelatih asal Korea Selatan itu membela Iwan Bule. PSSI menduga pernyataan itu adalah bentuk simpati Taeyong untuk Iwan Bule sehingga ia berinisiatif meninggalkan kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Liga 1 ditunda akibat tragedi kelam yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Saat itu PSSI menghentikan sementara Liga 1 sampai batas waktu yang gak ditentukan. Terbaru, PSSI menargetkan kalau kompetisi itu kembali digelar pada tanggal 25 November mendatang. PSSI akan melakukan pertemuan dengan pengelola liga untuk menyampaikan hal tersebut. Kabarnya di tanggal 25 November nanti mereka akan melakukan uji coba untuk menentukan jadwal pertandingan. Berikutnya PSSI juga akan melakukan rapat dengan AFC di tanggal 17 Oktober. FIFA bersama AFC kini resmi membentuk tim transformasi untuk insiden Stadion Kanjuruhan. Di kabar penutup, ada Dinas PUPR yang akan merenovasi total Stadion Kanjuruhan. Pemerintah bersama FIFA, AFC, dan PSSI resmi membentuk Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia. Pembentukan ini menyusul adanya tragedi kelam yang terjadi di Kanjuruhan. Dalam hasil rapatnya, PSSI meminta maaf atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Federasi lewat ketua umumnya juga akan bertanggung jawab secara penuh terkait kejadian tersebut. Kabarnya tim transformasi ini akan berisikan sejumlah para ahli dalam bidang sepak bola. Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran untuk merenovasi total Stadion Kanjuruhan. Basuki Hadi Mulyono menyebut kalau dirinya sudah melaporkan hasil audit pada Kamis kemarin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Basuki untuk melakukan peninjauan seluruh stadion di Indonesia. Dalam hasil auditnya ada 7 poin yang disorot, mulai dari tribun ekonomi yang gak memiliki tangga, pintu stadion yang kecil, gak ada pintu darurat, penerangan yang minim, serta kamar kecil yang gak layak. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Nana Suryana. Katanya pantaskah seorang Mbappe dihargai 400 juta euro? Ya nih guys, menurut kalian pantas gak sih Mbappe dihargai 400 juta euro? Jawab komen di bawah ya. Sampai jumpa!